hadir di sini tidak ada niatan lain, tidak ada hal-hal yang kami ingin bangun, tidak ada seperti itu kalian sekalian. Kami murni dari kampus kami, murni dari alma-mater kami tercinta, tidak ada ingin mencoreng dan segala apapun. Itu tidak ada terbatas, itu menjadi kecintaan akan kalian sekalian. Berbahagia teman-teman, mari saya tetap dirapatkan, mari kalian sama-sama bertiga. Di tengah kita tergenggam marah bangsa, marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai rencana aksi mahasiswa yang akan melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara pada tanggal 11 April 2022. Kenapa mahasiswa bergerak, teman-teman? Karena mahasiswa belum puas dengan jawaban Jokowi mengenai perpanjangan masa jabatan presiden. Walaupun kemarin Pak Jokowi pernah mengatakan kepada menterinya untuk stop berbicara mengenai wacana perpanjangan jabatan masa presiden. Jadi presiden itu kalau kita lihat di undang-undang, teman-teman, Undang-Undang Dasar 1945, masa jabatannya itu dibatasi maksimal 2 periode, 10 tahun. Tetapi kemarin ada wacana-wacana yang disampaikan oleh ketua umum partai politik, kemudian dari menterinya juga begitu, mewacanakan perpanjangan masa jabatan presiden. Dan inilah yang membuat gaduh publik, teman-teman. Kemudian ditambah lagi Luhut Binsar Panjaitan yang katanya punya big data. Ada 110 juta pengguna media sosial itu yang setuju penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Dan inilah kegaduhan yang sebenarnya diciptakan oleh orang-orang dekat Presiden Jokowi. Karena itu, teman-teman, kemarin Pak Jokowi mengatakan kepada menterinya untuk stop berbicara mengenai perpanjangan masa jabatan presiden. Namun, masalah tidak berhenti sampai di situ, teman-teman. Kenapa? Tuntutan mahasiswa itu meminta ketegasan Pak Jokowi terkait perpanjangan masa jabatan presiden. Bukan Pak Jokowi memberitahu kepada menterinya untuk stop berbicara wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Dan itu bukan sikap, teman-teman. Yang diminta mahasiswa adalah sikap Pak Jokowi. Misalkan Pak Jokowi berpidato di hadapan para mahasiswa, intinya menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau menolak Jokowi 3 periode. Dinyatakan dengan tegas, ras oleh Presiden Jokowi, baru saya pikir mahasiswa akan menerima. Jadi di sini, teman-teman, perlu ketegasan dari Pak Jokowi. Nah, terkait itu semua, teman-teman, ini rencananya mahasiswa akan jalan terus melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 11 April 2022. Namun, pihak kepolisian akan membubarkan aksi demo tersebut jika tidak ada pemberitahuan ataupun tidak ada izin kepada Polda Metro Jaya. Itu yang disampaikan oleh pihak Polda, teman-teman, akan dibubarkan kalau tidak ada izin. Meskipun itu yang melakukan aksi unjuk rasa adalah mahasiswa. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Kumparan News. Polisi bakal bubarkan massa yang nekat lakukan aksi 11 April. Polda Metro Jaya menyatakan belum menerima surat pemberitahuan aksi unjuk rasa yang mengatasnamakan aliansi mahasiswa dan tagar STM bergerak pada Senin 11 April 2022 mendatang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Indra Sulpan mengatakan, bila ada peserta unjuk rasa yang nekat berdemonstrasi bakal dibubarkan. Tentunya ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 Pasal 15. Demo atau unjuk rasa yang tidak mendapatkan izin atau laporan kepolisian ini dapat dibubarkan, kata Sulpan kepada wartawan Jumat
8 April 2022. Zulpan menegaskan, menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, masyarakat yang hendak melakukan penyampaian pendapat di muka umum mesti menyerahkan surat pemberitahuan. Paling lambat pemberitahuan itu dilayangkan 3 kali 24 jam sebelum aksi digelar. Sampai dengan hari ini, Polda Metro Jaya tidak ada terima pemberitahuan dari kelompok manapun yang akan melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 11 terangnya. Untuk itu, Zulpan mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan informasi yang beredar. Terlebih lagi saat ini masih dalam bulan suci Ramadan. Alangkah baiknya bulan yang penuh berkah ini kita isi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah SWT dibanding dengan kegiatan-kegiatan yang tidak berguna, apalagi kegiatan ini yang tidak mendapatkan izin daripada kepolisian tutupnya. Seperti diberitakan, beredar poster atau flyer seruan aksi unjuk rasa di media sosial pada Senin 11 April mendatang. Aksi itu mengatasnamakan tagar STM bergerak yang titik aksinya berlokasi di Istana Negara. Dalam poster tersebut bertuliskan STM bergerak se-Jabodetabek, tagar pantang pulang sebelum menang, tagar ganyang ketidakadilan, tagar tolak kenaikan harga BBM, tagar turunkan Jokowi, tagar hapus kesewenang-wenangan, tagar berantas kezaliman. Selain itu muncul juga postingan seruan aksi 11 April bertuliskan Jakarta tutup sampai Jokowi turun, serentak mahasiswa dan rakyat bersatu. Dari semua postingan itu tidak tertulis penanggung jawab aksi maupun kontaknya. Nah, ini teman-teman, rencana aksi 11 April 2022. Ini semua sebenarnya berawal dari pernyataan-pernyataan Ketua Umum partai politik dan juga Menteri Pak Jokowi yang mewacanakan terkait penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Ditambah lagi teman-teman dengan abdesi kemarin yang akan mendeklarasikan Jokowi 3 periode dan meneriakkan Jokowi 3 periode dalam acara abdesi itu. Karena menurut Ketua Abdesi rencananya memang mau deklarasi di hadapan Jokowi, tetapi deklarasi itu dilarang oleh Menteri Luhut, katanya seperti itu, dilarang melakukan deklarasi. Dan pada waktu itu teman-teman, di abdesi itu juga hadir Pak Jokowi, hadir Menko Marves, hadir Pak Tito Karnavian. Nah, disinilah akhirnya mereka memberikan pernyataan agar Pak Jokowi bisa 3 periode. Kenapa begitu? Karena tuntutan dari para kepala desa ini dipenuhi Pak Jokowi. Jadi sebaliknya para kades ini akan mendeklarasikan Jokowi 3 periode biar imbang satu-satu. Itu yang kemarin disampaikan oleh pihak abdesi. Nah, sahabat Enjoy Channel, kalau kita berbicara mengenai perpanjangan masa jabatan presiden, sebenarnya itu kan melanggar konstitusi. Beberapa partai politik sebenarnya sudah mengingatkan untuk stop bicara seperti itu, karena wacana perpanjangan masa jabatan presiden jelas bertentangan dengan konstitusi, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa harus diperpanjang? Padahal aturannya jelas mengatakan maksimal jabatan presiden itu 2 periode. Setelah itu ganti lewat pemilu tentunya. Jadi kenapa harus takut kehilangan jabatan? Bukankah jabatan itu amanah? Jabatan itu sebenarnya berat tanggung jawabnya. Kenapa mereka kok begitu enteng? Suka dengan jabatan, memperpanjang jabatan, rangkap jabatan. Senang sekali rangkap jabatan. Ya memang orang yang rangkap jabatan itu gajinya akan banyak. Dari jabatan ini mendapat gaji, ditambah ini dapat gaji, tambah ini dapat gaji. Berarti kan sepertinya tidak ada orang lain yang bisa menjalankan pemerintahan di Republik ini. Padahal 200 juta rakyat Indonesia itu cukup banyak. Dan mereka itu banyak yang potensial. Artinya mereka itu punya militansi, punya keperpihakan, dan mereka itu amanah dalam memimpin sebuah lembaga. Kenapa kok seperti itu? Sepertinya tidak ada orang lain yang bisa. Ini kan patut disesalkan. Apalagi dulu Pak Jokowi pernah mengatakan tidak boleh rangkap jabatan.
tapi nyatanya kita melihat ada menteri yang banyak jabatannya. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini mengenai rencana aksi mahasiswa menolak Jokowi 3 periode, menolak penundaan pemilu, menolak perpanjangan masa jabatan presiden yang sedianya akan digelar pada 11 April. Namun dari pihak kepolisian mengatakan belum ada pemberitahuan terkait unjuk rasa. Nah, jika sampai hari H tidak ada pemberitahuan, maka kegiatan itu bisa dibubarkan oleh pihak kepolisian. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita sampaikan, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.